Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Memori, Pikiran, dan Bahasa dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Mujiono Wiryotinoyo, MPD, dan Dr. Eli Handayani, MPD. Anggota kelompok Weni Risa Megita dengan NIM A1B119022. Saya sendiri Febriani Putri Andini dengan NIM A1B119027 dan Salsa Bilato Arijah dengan NIM PMM21001009. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Satu, sekilas tentang kajian memori. Sampai dengan akhir abad ke-19, studi tentang memori kebanyakan dilakukan oleh para filsafat. Akan tetapi, pada abad ke-20, secara gradual fokus penelitian beralih ke studi yang sifatnya eksperimental yang mula-mula dilakukan oleh para psikolog, tetapi kemudian juga oleh para biolog. Sejak Sokrates pertama-tama menyatakan bahwa manusia memiliki bekal kodrati waktu lahir, orang bertanya-tanya bagaimana manusia memperoleh informasi yang baru di dunia ini dan bagaimana informasi ini disimpan dalam memori. Para ahli filsafat menjawabnya dengan 3 cara. Yang pertama, introspeksi, yang kedua, analisis yang logis, dan yang ketiga, argumentasi. Masalah dengan metode ini adalah bahwa hasilnya bersifat spekulatif sehingga tidak membawa kita ke fakta yang dapat disetujui secara bersama. Dan materi selanjutnya, di mana memori disimpan. Mengenai daerah di mana memori disimpan, para ahli masih berbeda pendapat. Orang yang banyak disebut sebagai pelopor mengenai tempat memori di otak adalah Carl Lassley, psikolog di Universitas Harvard. Dari penelitiannya terhadap tikus pada tahun 20-an, dia dapati bahwa memori tidak berada pada suatu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian dari otak yang terlibat. Penelitian dengan mengoperasi otak pasien yang hanya mendapat anestesi lokal dan karenanya pasien ini sadar yang dilakukan oleh ahli bedah syaraf Wilder Penfield menunjukkan bahwa lobe temporal tampaknya merupakan daerah di mana memori disimpan. Alat elektronik dengan voltase rendah yang ditusuk-tusukkan pada otak menunjukkan bahwa bila bagian tertentu dari lobe temporal ditusuk, khususnya di sekitar daerah hipokampus, si pasien tidak dapat mengingat benda apa yang ditunjukkan kepadanya. Hal seperti ini tidak terjadi bila yang ditusuk adalah lobe lain seperti lobe parietal atau lobe frontal. Pada bagian satu berikut, tunjukkan letak hipokampus yang oleh sebagian peneliti diperkirakan sebagai pusat penyimpanan memori. Dan bahwa memori tidak terletak pada satu tempat di otak juga dikemukakan oleh ahli-ahli lain dengan memakai alat PET, Tulving dan Lipase, menunjukkan bahwa memori memang tidak berada di suatu tempat khusus di otak. Penemuan baru yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Kapoor dan kawan-kawan pada tahun 1996 dan Cabeza dan kawan-kawan pada tahun 1997 adalah bahwa penyimpanan memori dan retrieval memori tidak berada pada tempat yang sama. Mereka dapati bahwa penyimpanan memori dilakukan oleh hemisfer kiri, khususnya di korteks prafrontal, korteks cingulate anterior, dan gibus parahipokampal. Sementara itu, retrieval memori dilakukan oleh hemisfer kanan pada 3 daerah yang sama ini. Pola ini kemudian dikenal dengan nama HERA, atau Hemispheric Encoding atau Retrieval Asymmetry. Selanjutnya, macam-macam memori. Memori tidak hanya satu macam. Penfield dan Robert menyebutkan adanya memori pengalaman, memori konseptual, dan memori kata. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ikhwal-ikhwal di masa lalu. Makin bermakna suatu pengalaman, makin lama memori itu disimpan dan diingat. Memori konseptual adalah memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Setelah anak diperkenalkan dengan konsep kupu-kupu misalnya, dan kemudian melihat gambar kupu-kupu atau kupu-kupu yang lain, maka si anak akan membangun konsep mengenai binatang ini, sehingga akhirnya tersimpanlah
konsep kupu-kupu itu di memorinya. Selanjutnya, memori kata adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Seseorang yang lupa nama suatu benda gagal memanfaatkan memori kata. Sementara itu, ada pula yang membagi memori menjadi memori non-deklaratif dan deklaratif. Memori non-deklaratif berasal dari pengalaman, tetapi terwujud dalam bentuk perubahan perilaku, bukan rekoleksi terhadap peristiwa masa lalu. Berbeda dengan memori deklaratif, memori non-deklaratif bersifat instinktif. Ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov atau tikus dalam eksperimen Thorndike merupakan contoh dari memori non-deklaratif. Sementara itu, memori deklaratif adalah memori untuk peristiwa, fakta, kata, muka, musik, segala untuk pengetahuan yang telah kita peroleh dalam hidup. Bagaimana memori macam ini diperoleh ditentukan oleh berbagai faktor. Pertama, unsur keseringan. Makin sering suatu peristiwa diulang, makin besar kemungkinannya memori untuk peristiwa itu akan tertanam. Hal ini tampak dalam hal mempelajari suatu pelajaran. Kalau kita membaca satu bab 2 atau 3 kali, kemungkinannya adalah bahwa kita akan memahami dan mengingat lebih baik apa yang tertulis dalam bab itu. Hal ini diperkuat lagi dengan sikap kita. Makin positif sikap kita terhadap topik yang kita baca, makin kuat memori itu akan tertanam. Sekian penjelasan dari materi saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan dan pemakaian memori. Memori dibentuk dan dipakai melalui 3 tahap. Yang pertama, output. Pada tahap output, ada 2 cara yang dipakai, yaitu rekognisi dan recall. Rekognisi adalah proses pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisikan sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Yang kedua, penyimpanan. Pada tahap penyimpanan, dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori pendek. Yang ketiga, input. Pada tahap input, orang umumnya menerima masukan, baik lisan maupun tulisan, kemudian memberikan interpretasi tentang masukan itu untuk memahaminya. Materi selanjutnya yaitu memori dan hafalan. Hafalan adalah juga memori tetapi prosesnya berbeda. Memori bisa terbentuk tanpa kita mengadakan suatu usaha khusus untuk memperolehnya. Kalau seseorang menceritakan kejadian yang terjadi pada tadi pagi, kejadian itu akan dapat masuk ke dalam memori kita hanya dari mendengar cerita itu. Sebaliknya, hafalan hanya akan dapat menjadi memori dengan satu usaha atau tindakan yang khusus. Suatu akan dapat dengan mudah dihafal apabila bahan itu bermakna. Suatu kalimat yang isinya ngalor ngidul tidak karuan tidak akan mudah untuk dihafal. Kalimat 1 akan lebih mudah dihafal daripada kalimat 2 karena makna kalimat 1 lebih masuk akal. Yang pertama, Archidean skill motorics on the hikes white. Yang kedua, train style elephants around the big white. Suatu bahan juga tidak akan mudah dihafal kalau bahan tadi tidak gramatikal. Orang akan lebih mudah mengingat kalimat 3 daripada 4 meskipun jumlah kata-katanya sama. Kalimat 3, gadis manis itu suka iseng sendiri. Kalimat 4, itu sendiri manis, iseng suka gadis. Materi selanjutnya yaitu proposisi dalam memori. Seperti dinyatakan sebelumnya, yang disimpan dalam memori bukanlah kata tetapi makna. Begitu makna suatu ujaran kita tangkap, kata-katanya sudah tidak kita perlukan lagi. Hanya makna atau proposisilah yang kita simpan. Mengajukan teori yang kemudian dikenal dengan nama Theory of Derivation Complexes. Menurut teori ini, mudah tidaknya makna suatu kalimat dipahami ditentukan oleh jumlah derivasi yang dilalui oleh kalimat itu. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Bita bought a novel shoes. Kalimat 6, Bita did bought a novel of shoes. Kalimat 7, Bita bought a novel of shoes. Kalimat 8, Did Bita bought a novel of shoes.
Kalimat 5 adalah yang paling mudah karena kalimat ini hanya berbentuk kalimat deklaratif biasa. Kalimat 6 yang lebih sukar daripada kalimat 5 karena ada variasi yang mengubahnya menjadi kalimat negatif. Kalimat 7 juga sesukar seperti 6, tetapi dari versi yang diterapkan berbeda, yakni derivasi untuk menurunkan kalimat interrogatif. Kalimat 8 adalah kalimat yang paling sukar karena di sini ada dua versi. Yang pertama derivasi negatif dan yang kedua derivasi interrogatif. Jumlah derivasi ini menentukan derajat kesukaran dalam komprehensi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya bagian pikiran dan bahasa. Pertanyaan yang selalu muncul bila kita berbicara tentang bahasa dan pikiran adalah bagaimana kaitannya antara pikiran dan bahasa. Bermacam-macam pertanyaan timbul, apakah kita memakai pikiran pada saat berbahasa? Dapatkah kita berbahasa tanpa pikiran atau sebaliknya, dapatkah kita berpikir tanpa berbahasa? Apakah bahasa mempengaruhi cara kita berpikir ataukah cara kita berpikir menentukan bahasa? Dan masih banyak pikiran-pikiran lainnya. Pada masa lalu, yang banyak memperbincangkan tentang ini adalah para filosof. Namun di antara mereka sendiri tidak ada kesepakatan. Sebagian berpandangan bahwa orang dapat berpikir tanpa memakai bahasa, sementara sebagian yang lain berpandangan sebaliknya. Filosof seperti Muller berpandangan bahwa bahasa dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak mungkin berpikir tanpa bahasa. Sementara itu, Piaget meneliti anak-anak untuk melihat bagaimana bahasa terkait dengan pikiran. Menurutnya, ada dua macam modus pikiran. Pikiran terarah atau pikiran intelijen dan pikiran tak terarah atau pikiran autistik. Piaget juga percaya bahwa derajat komunikabilitas pada anak dan itu dinamakan sebagai pikiran egosentris. Sementara psikolog Rusia Vygotsky berpandangan bahwa ujaran egosentris mengalami transformasi genetik dan berubah menjadi inner speech. Hubungan antara inner speech dengan external speech mau tidak mau harus memanfaatkan bunyi karena ujaran hanya dapat terwujud dengan bunyi fonetik. Namun ini tidak berarti bahwa inner speech hanyalah wujud batin dari external speech. Inner speech masih tetap suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Bedanya adalah bahwa external speech, pikiran itu terwujud dalam kata, sedangkan pada inner speech, kata-kata itu lenyap pada saat pikiran itu terbentuk. Selanjutnya ada universal versus relativitas. Dengan pengertian bahwa bahasa dan pikiran itu saling terkait, sehingga banyak orang memperbincangkan bahasa itu mempengaruhi pikiran, atau sebaliknya. Pemikiran itu dimulai di Jerman pada abad ke-18, terutama oleh Johann Harder. Lalu dilanjutkan di Jerman pada abad ke-19 oleh William van Humboldt, dan kemudian dikembangkan lanjut di Amerika oleh Franz Boas, Benjamin L. Worf, dan Edward Sapir. Di sini Boas melihat bahwa cara berpikir orang-orang dipengaruhi oleh struktur bahasa yang mereka pakai. Seperti salju merupakan entitas yang sangat signifikan dalam kehidupan suku Eskimo sehari-hari, maka bahasa mereka memiliki jumlah kosakata yang banyak untuk mengklasifikasi salju. Ada kana, aput, piksirpok, dan kimuskus. Kemudian pandangan atau hipotese yang mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir penuturnya dirujuk dengan nama hipotese relativitas linguistik. Di sini Boas memberikan 3 argumen untuk mendukung hipotese ini. Yang pertama, bahasa mengklasifikasi pengalaman. Pengalaman manusia itu tidak ada batasnya. Karena itu, bahasa mau tidak mau harus membagi pengalaman ini ke dalam kelompok-kelompok yang sama atau mirip demi terwujudnya ujaran. Orang Inggris akan mengatakan bahwa raja negara itu died atau passed away, sedangkan orang Indonesia akan mengungkapkan pengalaman itu dengan kata wafat atau mangkat dan bukan mati. Lalu yang kedua, bahasa yang berbeda-beda mengklasifikasi pengalaman dengan cara yang berbeda-beda pula. Orang Amerika hanya dapat mengelompokkan nasi ke dalam satu kategori, yaitu rice,
Sementara itu orang Jawa jauh lebih banyak dari itu. Sebaliknya, orang Jawa hanya mempunyai kata roti, sedangkan orang Amerika memiliki bread, loaf, toast, sandwich, dan crumb. Di sini kita melihat bahwa konsep mengenai suatu yang jatuh dan yang dijatuhkan adalah berkaitan, dan karenanya kita memakai satu akar kata untuk menurunkan verba jatuh dan menjatuhkan. Sebaliknya orang Inggris tidak melihatnya demikian, sehingga mereka melihatnya sebagai fall dan drop. Lalu yang ketiga ada fenomena linguistik. Fenomena linguistik itu umumnya bersifat tak sadar, mungkin karena produksi ujaran bersifat otomatis. Hal ini berbeda dengan fenomena-fenomena lain yang umumnya disadari oleh si pengalam. Kita dapat dengan benar dan otomatis memakai kata mengawini, seperti pada kalimat Ahmad akan mengawini Tuti. Meskipun kita tidak sadar akan adanya aturan bahwa subjek untuk mengawini haruslah seorang pria. Meskipun hipotesis relativitas linguistik itu bermula dari Boas, orang yang paling gigih mengumandangkan teori ini adalah Worf. Worf mengatakan bahwa kita membelah dunia sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Kita memotong-motong alam, mengorganisasinya menjadi konsep, dan memberikan signifikasinya, terutama karena adanya kesepakatan pada komunitas yang memakai bahasa yang sama. Penggagas lain yang juga kuat adalah Edward Sapir. Di sini Edward Sapir mengatakan bahwa sebenarnya kita hidup atas belas kasih bahasa. Kegigihan kedua tokoh tadi telah membuat hipotesis relativitas linguistik dikenal pula sebagai hipotesis Sapir-Whorf. Namun hipotesis Sapir-Whorf ini memunculkan kontroversi, sehingga pandangan Humboldt merupakan penengah dari kontroversi ini. Di sini Humboldt mengatakan bahwa manusia pada mulanya memang memakai pikiran untuk mengkategorikan dunia dan mencantumkannya dalam bahasa. Tetapi begitu bahasa terbentuk, manusia menjadi terikat oleh apa yang mereka ciptakan sendiri. Lalu kemudian ada kompleksitas dalam ujaran dan pikiran. Pada umumnya, suatu pikiran yang kompleks dinyatakan dalam kalimat yang kompleks pula. Begitu pula sebaliknya, suatu kalimat yang kompleks umumnya mengungkapkan suatu pikiran yang kompleks pula. Kompleksitas makna dalam kalimat yang kompleks ini muncul karena dalam suatu kalimat yang kompleks selalu terdapat proposisi yang jumlahnya lebih banyak. Proposisi-proposisi ini dipadat-padatkan dalam kalimat dengan memakai piranti seperti penanda relatif yang dipakai untuk menambahkan anak kalimat pada induk kalimat. Secara teoritis, kalimat dapat diperpanjang tanpa batas dengan memakai anak kalimat relatif selama kalimat tersebut berakhir dengan sebuah nomina. Di samping itu, kompleksitas makna juga dapat terbentuk dalam bentuk yang lain-lain. Salah satunya adalah apa yang dirujuk dengan istilah markedness. Entitas, perbuatan, atau keadaan terbagi menjadi dua kelompok, yakni netral atau unmarked dan yang tak netral atau marked. Seperti contoh pada kalimat 16, how tall is your boyfriend, dan kalimat 17, how short is your boyfriend. Pada kata tall di contoh nomor 16 merupakan adjektiva yang merujuk pada pengertian yang netral, yang tidak bias terhadap praanggapan apapun. Dengan demikian, dengan memakai kata ini, kita tidak memberikan penilaian terhadap tinggi badan orang itu. Bisa saja orang itu ternyata pendek, akan tetapi dengan memakai kata short pada kalimat 17, kita telah memberikan penilaian bahwa orang itu pendek. Kita hanya ingin tahu seberapa pendek orang itu. Nah, hal-hal yang bersifat netral dan tidak bias terhadap apapun itu dikatakan unmarked, sedangkan yang tak netral dinamakan marked. Kompleksitas dalam pikiran ini menyangkut konsep netral dan tak netral. Demikian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.